Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rahayu dari jurusan Pendidikan Sosiologi 2018 Universitas Sultan Ageng Sirikayasa. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Kita harus tetap semangat belajar ya, walaupun kondisinya sedang seperti saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Nah, dalam kehidupan masyarakat, manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia melakukan interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial dapat terjadi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu ada kontak sosial dan juga ada komunikasi. Nah, kontak sosial itu merupakan suatu ketika antara individu maupun antara kelompok saling mengadakan pertemuan, baik secara langsung atau primer maupun secara sekunder atau tidak langsung. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu merupakan suatu tindakan dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyampaikan suatu pesan sehingga menimbulkan reaksi dari pesan yang dikirimkan tersebut. Oke, selanjutnya kita ada bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama itu ada interaksi individu dengan individu. Contohnya itu ketika seorang pembeli dan seorang penjual di sebuah warung. Yang kedua itu ada interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya itu ketika guru sedang mengadakan pembelajaran di kelas. Kemudian ada interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contohnya itu ketika ada tawuran antar pelajar ya, biasanya kan ada kelompok belajar sekolah A dan ada belajar sekolah B gitu. Interaksi sosial itu dapat terjadi karena ada faktor pendorongnya. Apa aja sih faktor pendorongnya? Nah, faktor pendorong itu ada 4. Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, dan juga ada simpati. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, imitasi itu merupakan suatu peniruan yang dilakukan oleh satu orang kepada pihak lain, kepada orang lain. Contohnya itu misalnya ketika ada tren gaya rambut baru nih, nah kita tuh ikut-ikutan kayak gitu supaya kayak gitu potongannya. Nah, selanjutnya ada sugesti. Sugesti ini merupakan suatu pengaruh yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Pengaruh ini dapat berupa pandangan maupun sikap. Nah, terus pihak yang menerima pengaruh ini langsung melakukan tanpa pikir panjang kayak gitu. Contohnya, ketika kita mengikuti sebuah ceramah agama, itu kan ada penceramah sama ada jemaahnya. Nah, penceramah itu kayak ngasih suatu sugesti itu, dorongan kita harus berbuat baik. Nah, tanpa pikir panjang kita pun akan melakukan itu kayak gitu. Itu namanya sugesti. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi itu merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini lebih beda ya sama imitasi. Kalau tadi kan imitasi itu kayak cuma sekedar meniru doang. Kalau misalnya identifikasi ini lebih dalamnya lagi, ketika seorang itu ingin menjadi benar-benar sama dengan orang lain. Contohnya itu misalnya ketika kita mengidolakan artis Korea ya, nah kita tuh kayak bakal berusaha untuk menjadi sama dengan artis Korea tersebut, mulai dari gayanya, mulai dari sikap, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada simpati. Simpati itu merupakan suatu ketertarikan dari pihak satu kepada pihak lain. Nah, simpati ini bisa juga sering ya disebut sebagai sikap peduli. Contohnya itu ketika ada teman kita yang sedang terkena musibah, kita tuh berusaha kayak menghibur maupun membantu teman kita tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dapat dibedakan secara garis besar menjadi 2. Yang pertama itu ada interaksi sosial asosiatif dan juga interaksi
murid-muridnya. Nah, kelompok murid ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari guru tersebut. Selanjutnya ada akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi atau meredakan pertentangan. Nah, akomodasi ini banyak ya contoh-contohnya kayak toleransi, adjudikasi, telemate, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Nah, kita akan bahas ya. Asimilasi itu merupakan suatu perpaduan dua kebudayaan atau lebih, di mana menghilangkan kebudayaan yang lama dan menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya itu kalian tahu musik dangdut kan? Nah, musik dangdut itu merupakan salah satu contoh hasil dari asimilasi, di mana musik dangdut itu perpaduan antara budaya Melayu dan juga India. Nah, selanjutnya ada akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi itu merupakan perpaduan antara unsur-unsur kebudayaan di mana tidak menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Contohnya itu, ini beda ya sama asimilasi. Kalau tadi kan asimilasi itu unsur budaya lamanya kayak hilang. Nah, kalau misalnya akulturasi ini tidak menghilangkan unsur budaya yang lama. Contohnya itu, nah siapa di sini yang kalau misalnya pas hari raya Idul Fitri masih suka nerima persenan ya? Kalau aku nyebutnya persenan. Nah, ternyata persenan itu salah satu bentuk akulturasi dari budaya Islam dan juga budaya Tiongkok. Seperti itu. Tadi kan ada interaksi sosial asosiatif ya. Selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial disosiatif ini merupakan interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan. Wow, perpecahan ya. Nah, bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif ini ada 3. Yang pertama itu ada kompetisi atau persaingan, yang kedua itu ada kontravensi, dan yang ketiga itu ada pertentangan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada kompetisi. Kompetisi itu merupakan suatu interaksi sosial di mana antara pihak satu dengan pihak yang lainnya itu saling berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya terbatas. Nah, contohnya itu ketika antara murid A dengan murid B itu saling berkompetisi untuk mendapatkan juara 1 kelasnya, seperti itu. Ingat ya, yang diperebutkan itu sesuatu yang sifatnya terbatas gitu. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi itu dapat diartikan sebagai perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya itu ya, misalnya ketika dalam pemilihan ketua RT Pak Joko salah satu calon ketua RT. Nah, ada nih Pak Adam. Pak Adam itu kurang suka sama Pak Joko. Nah, akhirnya Pak Adam ini menyebarkan sesuatu yang tidak baik tentang Pak Joko kepada warga sekitarnya. Itu perbuatan tidak baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertentangan. Nah, pertentangan itu merupakan suatu interaksi sosial di mana antara pihak satu dengan pihak yang lainnya itu bukan lagi saling bersaing. Nah, tapi sudah secara terang-terangan menunjukkan